Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi kami terkait Papua Nugini di bawah administrasi dan kemerdekaan Papua Nugini. Kelompok 11 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Solihah, ada Filahania Basila, dan juga Titing Nurhayati. Di sini kami mempunyai 3 pokok pembahasan, yaitu letak geografis dan pendudukan awal menempati Papua Nugini yang akan dipaparkan oleh Titing Nurhayati. Selanjutnya yaitu penanaman kekuasaan Inggris di Papua Nugini akan dipaparkan oleh saudari Filahania Basila, dan yang terakhir yaitu proses kemerdekaan Papua Nugini dan perkembangan politik Papua Nugini yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Bahasan pertama yaitu mengenai sejarah pendudukan dan penanaman kekuasaan Inggris di Papua New Guinea. Letak geografis. Papua Nugini atau Papua Gini Baru adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua atau Indonesia di sebelah barat, benua Australia di sebelah selatan, dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya dan salah satu kota terbesarnya adalah Port Moresby. Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi secara budaya maupun geografis, dan banyak sekali jenis tumbuhan dan binatang yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua Nugini. Sebagian besar penduduk menetap di dalam masyarakat tradisional dan menjalankan sistem pertanian sederhana yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, yang kedua ada pendudukan awal yang menempati Papua New Guinea. Manusia yang menetap di Papua New Guinea diduga dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu. Penduduk kuno ini mungkin berasal dari Asia Tenggara. Sementara mereka yang berasal dari Afrika telah hadir sejak 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Nama negara ini yang memberi kesan ganda dihasilkan dari bahasa Melayu yang menggambarkan rambut orang Melanesia yang keriting, dan New Guinea atau Nueva Guinea adalah nama yang digulirkan oleh penjelajah dari Imperium Spanyol, Inigo Ortiz de Retes, yang pada tahun 1545 mencatat kemiripan orang-orang Papua dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dilihatnya di sepanjang pesisir Guinea, Afrika. Selanjutnya ada penanaman kekuasaan Inggris di Papua New Guinea. Nama New Guinea diberikan oleh Ortiz de Retes, orang Spanyol yang mendarat dan memberikan nama New Guinea pada tahun 1545. Karena penduduknya serupa dengan penduduk di Guinea Afrika. Sedangkan Papua diberikan oleh seorang Portugal bernama Jorge de Manassés pada tahun 1562 ketika menemukan pantai barat Provinsi Papua. Pada tahun 1874, William G. Wallace mendirikan markas besar masyarakat misionaris London di dekat Hanwabada. Port Moresby adalah pelabuhan yang terdekat dengan Australia yang dijadikan sebagai markas kolonial Britania pada tahun 1884 sampai 1906, dan Australia pada tahun 1906 sampai 1975. Masyarakat misionaris London mulai melakukan misinya di sepanjang pantai sentral pada tahun 1873. Pemerintahan Inggris
mulai datang pada tahun 1884. Pada tahun 1885, misi Katolik Roma membuat markas besarnya di Pulau Yule. Misi Katolik Roma ini membuat banyak misi di kawasan Kairuku dan Goilala. Sedangkan Eropa mendirikan perkebunan karet di daerah Sogeri, area sungai Camwell, dan perkebunan kelapa di sepanjang pantai. Dalam bulan November 1884, pemerintah Inggris mengklaim Irian Timur bagian tenggara, sementara itu Jerman telah mengklaim bagian timur lautnya. Sejak itu sampai tahun 1901, Irian Timur menjadi milik Inggris dan diperintah oleh Queensland serta anggaran belanja untuk itu ditanggung bersama oleh keenam koloni. Pada tahun 1895, Inggris dan Belanda menetapkan garis perbatasan wilayah yang dikuasainya. Misionaris Katolik atau anggota Gereja Tuhan Internasional melakukan sebuah misi di Tumleo dekat Aitape pada tahun 1896. Perekrut tenaga kerja memperkerjakan orang-orang Sandaun untuk bekerja pada perkebunan kopra di daerah lain. Pemukiman Eropa yang didirikan di Provinsi Gulf lebih lambat dibandingkan dengan di kebanyakan provinsi dataran rendah dan provinsi pulau lain. Masyarakat misionaris London atau LMS, London Missionary Society, mulai menghuni di sepanjang pantai pada tahun 1884. Australia juga membuka area distrik di Kerema pada tahun 1906. Selanjutnya saya akan membahas penanaman kekuasaan Inggris di Papua Nugini. Selama abad ke-16, para pelaut Spanyol melihat jalur yang lebih baik ke Kepulauan Spitz dengan melalui Papua. Pada tahun 1529, Alvaro de Saavedra, seorang berkebangsaan Spanyol, merupakan orang Eropa yang pertama datang menginjakkan kakinya di Papua. Misi mereka ke sini adalah untuk mencari emas, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya, para pelaut Spanyol lainnya pun, Eugeni Ortiz de Retes, menetapkan cukup lama sehingga cukup untuk mengklaim bahwa Papua adalah masuk wilayah kekuasaan Spanyol dan menanamkan pulau tersebut sebagai Novia Guvins, yaitu Nugini. Setelah melihat fakta bahwa penduduk asli berkulit gelap seperti orang-orang Afrika, kemudian mereka menuju Panama dan tidak pernah kembali lagi. Tetapi nama yang diberikan untuk pulau yang mereka temukan tetap digunakan, dan hingga beberapa waktu lamanya bagian barat pulau tersebut mereka dengan West beberapa waktu lamanya bagian barat Papua Nugini dan Netherlands, yaitu New Guinea, di mana sekarang ini sebagian dari pulau tersebut merupakan wilayah dari Papua New Guinea. Segera setelah beruban, singkat ceritanya yaitu bangsa Spanyol karena perdagangan rempah-rempah bangsa Portugis kembali membuat kolonisasi timur, tetapi bukan pulau besar, yaitu mereka sebut sebagai Ilha Papua. Nama New Guinea diberikan oleh Ortiz de Retes, adalah seorang Spanyol yang mendarat dan memberikan nama New Guinea pada tahun 1545 karena penduduknya ini serupa dengan penduduk di New Guinea, Afrika. Sedangkan Papua diberikan oleh seorang Portugal bernama George de Menezes pada tahun 1562. Ketika menemukan pantai barat provinsi Papua di Indonesia, Papua artinya adalah berambut keriting. Tahun 1828 belahan barat Papua, yaitu provinsi Papua, melalui kekuasaan Belanda. Nah, pemukiman Eropa mulai didirikan pada tahun 1847 ketika misionaris Maris Katolik yaitu membangun sebuah misi di
Muyua. Hal ini berlangsung hanya 8 tahun karena misionaris London memulai misi di sepanjang pesisir selatan pada tahun 1870. Pada tahun 1891, Kristen Anglikan memulai sebuah misi di Dogura dan Dobu, dan gereja Metodis memulai misinya di Dobu. Setelah seluruh Australia diduduki oleh Inggris, pelaut-pelaut Inggris berkeinginan agar bagian timur Irian juga diduduki oleh Inggris. Secara perseorangan, Letnan Yule pada tahun 1846 dan Kapten Moresby pada tahun 1873 menyatakan daratan itu sebagai Inggris, namun pemerintahan Inggris ini tidak mau mengakuinya. Pemerintahan Inggris berpendapat bahwa sudah cukup luas wilayah pendudukan hitam dalam lingkungan kekuasaannya dan tidak perlu ditambah lagi. Berbeda dengan pemerintahan tersebut, seorang negarawan terkenal dari New South Wales, Henry Parkes, berpendapat bahwa Australia akan merasa aneh dan janggal kalau kekuatan lain bercokol di Irian Timur. Di sini saya akan membahas mengenai kemerdekaan Papua Nugini. Selesai Perang Dunia II dengan kekalahan Jepang, teritori Papua dan teritori Gini Baru kemudian dilebur menjadi daerah baru dengan nama Teritori Papua dan Gini Baru pada tahun 1949. Pendirian teritori ini sekaligus menjadi cikal bakal munculnya negara Papua Nugini dengan wilayah yang seperti sekarang. Tahun 1951, untuk pertama kalinya teritori Papua dan Gini Baru memiliki parlemennya sendiri. Namun, baru pada tahun 1961, penduduk asli Papua Nugini diperbolehkan untuk ikut serta dalam pemilu. Jumlah kursi parlemen teritori sendiri awalnya hanya 28 kursi, namun seiring berjalannya waktu, jumlah kursi parlemen terus bertambah hingga mencapai lebih dari 100 kursi. Nah, sejak tahun 1972. Sebelumnya, pada tahun 1971, nama teritori Papua dan Gini Baru secara resmi diubah menjadi Papua Nugini. Tahun 1972, Michel Somare terpilih sebagai Kepala Menteri Papua Nugini yang baru. Begitu mulai menjabat, Somare melakukan sejumlah pembicaraan dengan pemerintah Australia supaya Papua Nugini bisa segera menjadi wilayah yang mandiri. Hasilnya, hanya berselang setahun kemudian, pemerintah Australia setuju untuk menjadikan Papua Nugini sebagai wilayah dengan kemandirian pemerintah yang luas. Nah, tanggal 16 September 1975, hari paling bersejarah bagi Papua Nugini akhirnya tiba. Pada tanggal tersebut, Papua Nugini secara resmi menjadi negara yang merdeka. Papua Nugini merdeka sebagai negara persemakmuran Inggris. Dengan kata lain, walaupun Papua Nugini memiliki kebebasan penuh dalam mengelola urusan dalam dan luar negerinya, Papua Nugini tetap mengakui Ratu Elizabeth atau Ratu Inggris yang diwakili oleh Gubernur Jenderal sebagai kepala negaranya. Sistem pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah Queen Elizabeth II dan diwakili oleh Gubernur Jenderal yang dipilih secara langsung oleh anggota dari Parlemen Nasional. Sedangkan sistem politiknya yaitu The Organic Law on Integrity of Political Parties and Candidates atau OLIPAC atau hukum integritas.